Ya, ada juga satu indikator yang ya antara mungkin bercandaan di pasar atau enggak gitu ya. Jadi beberapa kali ketika menjelang pidato Bapak Presiden itu memang marketnya agak hati-hati sedikit gitu ya. Takutnya ada statement yang agak eh, tidak direspon positif oleh pasar gitu. Jadi kalau kita lihat menjelang pidato Presiden besok kelihatannya pasar juga hati-hati ya. Jadi ada. Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour dan langsung saja kita jelang segmen Market Lock. Kita ulas kembali posisi IHSG di penutupan sesi pertama, di mana bursa domestik sesi 1 ditutup melemah 141,04 poin atau 2,42% ke posisi 5.679,75. 99 saham menguat, 583 terkoreksi dan sisanya stagnan. Dan berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan dari bursa domestik di 8 menit sebelum penutupan perdagangan sesi kedua. Kita lihat pelemahan bursa domestik 2,67%, bahkan lebih dalam lagi dari penutupan di sesi pertama di 5.665,16. 131 emiten menguat, 569 melemah, dan 98 stagnan. Total kapitalisasi pasar bahkan tidak mencapai 10.000 triliun, tepatnya di 9.945,67 triliun. Berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Kita lihat saat ini rupiah terkoreksi 0,22%, namun masih bertahan di level psikologi 17.800-an, tepatnya 17.875 rupiah per 1 dolar AS. Rupiah melemah namun masih bertahan di bawah level 18.000. Arus asing mulai kembali ke SRBI dan SBN, namun pemulihannya belum merata. Pasar menanti lelang SBSN, inflasi Indonesia, serta data tenaga kerja Amerika Serikat. Pasar masih menilai seberapa kuat arus asing mampu menopang aset domestik setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga dalam beberapa pekan terakhir. Dan untuk membahasnya, kami sudah tersambung dengan Hans Kue, co-founder Pasar Dana. Iya Pak Hans, kalau kita melihat pergerakan IHSG hari ini pelemahannya bahkan di atas 2,6%. Padahal di pelemahan kemarin ini banyak analis yang memperkirakan hari ini mungkin akan terjadi rebound apabila IHSG bisa bertahan di 5.800-an. Apakah Anda lihat ini sudah bottom atau peluang untuk terkoreksi jauh lebih dalam lagi di pekan ini juga masih terbuka lebar? Ya, memang kalau kita lihat bursa kita nampaknya bergerak anomali ya, berbeda dengan kondisi global. Kalau kita lihat kan Dow kemarin positif gitu ya, kemudian tapi Dow Food terkoreksi sedikit ya di future-nya, Nikkei naik tapi Hang Seng terkoreksi ya. Jadi pergerakan di regional ada yang mix gitu ya, tapi kita kayaknya terkoreksi lumayan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya pasar diliputi ketidakpastian ya. Jadi dalam sepekan terakhir kalau kita lihat Dow Jones pun cukup volatile pergerakannya. Salah satu isu utama yang diperhatikan pasar ini datangnya dari risiko bubble AI ya. Jadi kalau kita lihat beberapa saat ini pasar agak hati-hati dengan risiko bubble AI. Nah, ini terlihat dari kondisi yang menunjukkan bahwa perusahaan AI itu melakukan investasi yang cukup besar ya dengan capex yang besar tetapi ditutup dengan pinjaman. Nah, sekarang menimbulkan kekhawatiran jangan-jangan pendapatan yang didapatkan di future itu tidak bisa menutup ya biaya pinjaman dan pinjaman yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mulai perusahaan AI itu bicara narasi yang berbeda, yaitu adanya risiko perang harga ya, persaingan yang cukup ketat di sana sehingga ada diskon harga yang harus diberikan ya, jadi penurunan harga. Nah, padahal yang dituntut saat ini adalah pembuktian dari perusahaan AI itu bahwa mereka bisa mengenerate profit yang mencukupi untuk continuation ya, untuk continuation bisnisnya. Kalau dia cuma mengandalkan pinjaman, pendapatannya terus rendah, itu suatu saat dia akan berhenti investasinya.
Kemudian kalau kita lihat di global juga sempat terkejut sesudah Apple itu naikin harga-harga produk dia ya karena biaya chip dan penyimpanan yang tinggi gitu. Nah ini mempengaruhi. Nah kalau kita lihat yang hari ini juga mempengaruhi pasar kita adalah risiko terkait dengan penguatan indeks dolar. Nah ini mungkin negara lain nggak terlalu terpengaruh gitu ya karena mereka banyak barang-barang ekspor ya. Jadi ketika kurs mereka melemah negaranya masih diuntungkan. Kita sebagai negara yang banyak importnya gitu ya, terutama untuk barang baku, barang modal, ketika kurs kita melemah ini jadi satu sentimen yang negatif. Nah, saat ini di dunia ada berkembang dua narasi yang agak berat bagi kita. Yang pertama adalah stagflasi, ya, di mana kondisinya menunjukkan bahwa kemungkinan ekonomi dunia itu cenderung melambat pertumbuhannya, bahkan ada beberapa masuk ke periode resesi. Di tengah periode tersebut, inflasi tetap tinggi. Padahal biasanya itu nggak terjadi ya. Kalau ekonomi melambat harusnya inflasinya turun. Tapi ini ekonomi melambat, inflasinya naik. Nah, ini membuat bank sentral global itu mungkin akan kebingungan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, inflasi yang tinggi ini datangnya dari dampak dari konflik Timur Tengah yang menyebabkan harga bahan bakar BBM itu tinggi gitu ya. Nah, seperti Donald Trump, dia udah teriak-teriak mengatakan harga future udah turun ke 70-an, tapi kok harga di spotnya belum turun. Terlihat dari penjualan minyak di sana ya masih 3-4 dolar per galon, padahal harusnya bisa turun ke 2 dolaran per galon gitu. Jadi ini yang jadi masalah. Nampaknya inflasi yang tinggi ini akan tercermin pada kebijakan berbagai bank sentral yang cenderung menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita lihat Bank of America sempat bilang bahwa The Fed mungkin akan naikin bunga sampai 3 kali. Tapi kami pikir mungkin The Fed akan naikin 1 kali. Kemudian ECB. ECB itu kemungkinan masih akan naikin bunga. Setelah sebelumnya naik sekali, mungkin dia akan naik lagi. Kemudian Bank Indonesia. Nah ini kelihatannya BI kita juga akan naikin suku bunga. Karena lelang SRBI, kalau kita lihat ya saat ini di tanggal 26 kemarin aja, tenor yang 6 bulan kan 7,36 bunganya, yang 9 bulan 7,54, yang 1 tahun udah 7,7. Ya, ini membuat yield curve kita kelihatan inverted yield curve ya. Jadi tenor yang pendek itu bunga lebih tinggi dibandingkan tenor yang panjang. Baik, Pak Nah, ini Hans, tapi menyebabkan kemarin disampaikan juga oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia bahwa lelang SRBI dan SBN ini sudah mendatangkan inflow hingga 9 miliar dolar AS ke dalam negeri begitu. Apakah ini belum terlihat juga dampaknya di pergerakan kurs kita dan juga apakah aliran dana ini juga tidak tercermin di pasar saham kita? ya, kalau kita lihat sekarang global itu melihat Indonesia agak lebih berisiko ya. Jadi dengan kebijakan yang dipakai pemerintah, biarpun APBN-nya mulai membaik penerimaan negara, ya udah April itu kita udah surplus ya, ini defisitnya menghilang, tapi Mei kembali defisit 0,7. Nah, yang sekarang dilihat itu mereka meminta bunga yang lebih tinggi. Oleh karena itu terlihat SRBI kita ketika lelang itu bunganya cukup tinggi di sana. Nah, ketika bunga cukup tinggi, dana asing itu inflow masuk ke sana. Tapi itu periode 1 tahun saja mereka inflow di sana. Nah, ini udah lumayan mendukung nilai tukar rupiah kita yang tadinya 18.000 lebih kan sekarang udah 17.800-an. Tapi beberapa hari terakhir rupiah kelihatan mulai melemah. Nah, ini menjadi sentimen negatif kepada indeks kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat pelemahan rupiah ini menjadi sentimen yang kurang baik bagi pasar kita. Baik, artinya dalam waktu dekat ini mungkin bursa domestik kita masih akan tergerus lebih dalam lagi menurut pantauan Anda? Ya, ada juga satu indikator yang ya antara mungkin bercandaan di pasar atau enggak gitu ya. Jadi beberapa kali ketika menjelang pidato Bapak Presiden itu memang marketnya agak hati-hati sedikit gitu ya. Takutnya ada statement yang agak eh, tidak direspon positif oleh pasar gitu. Jadi kalau kita lihat menjelang pidato presiden besok kelihatannya pasar juga hati-hati ya. Jadi ada koreksi yang terjadi di sana gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya memang yang faktor global itu ya menjadi punya pengaruh cukup kuat pada kita ketika bunga
The Fed akan naik, indeks dolar menguat, itu tekanan kuat pada rupiah kita gitu. Dan ini menjadi sensitif karena memang kita sedang dikelilingi cukup banyak sentimen negatif. Tapi gini, sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia itu masih sangat baik ya. Kalau kita bicara ekonomi dulu ya, pertama ekonomi kita masih tumbuh ya, itu masih 5%-an. Even kalaupun ada koreksi yang terjadi, seandainya pertumbuhan kita masih tetap di atas 4% lah gitu ya, kalau ada yang tidak percaya dengan 5% tadi. Yang kedua, inflasi kita masih dalam range BI gitu ya. Kemudian APBN kita mulai membaik gitu. Kemudian waktu itu kekhawatiran Danantara udah dijawab, Danantara sumber daya Indonesia itu tidak mengambil alih ekspor gitu ya. Mereka cuman melakukan dokumentasi untuk mengatasi under invoicing. Jadi berbagai sentimen negatif yang ada itu sebenarnya udah banyak dijawab gitu. Jadi ini Baik. sebenarnya bukan fundamental tapi lebih sentimen, kelihatan investor asing kurang percaya dengan kondisi di dalam negeri sendiri. Iya, wait and see itu juga kita lihat dalam kapitalisasi pasar hari ini yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kita akan jeda sejenak Pak Hans Kue untuk sama-sama melihat seperti apa penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita lihat IHSG ditutup lebih dalam lagi dari sebelumnya, 3,05% terkoreksi di 5.643,19. 136 emiten menguat, 564 melemah, 99 stagnan, dan kapitalisasi pasar hanya di 9.919,31 triliun. Baik Pak Hans Kue, kalau kita melihat pelemahan IHSG di penutupan ini bahkan sudah di atas 3% begitu. Seperti apa investor mungkin untuk yang jangka pendek dan menengah ini harus mengambil sikap di hari-hari ini, terutama hingga akhir pekan nanti? Ya, saya ketemu teman-teman investor diskusi, memang nampaknya transaksi kita menjadi turun dan tidak terlalu ramai karena investor retail kita udah banyak yang punya posisi dan mereka tidak bersedia juga cut loss gitu ya, karena melihat valuasi Indonesia udah murah, tetapi juga belum mau men-chip in dan tambahan dana karena mereka masih mencari bottom di pasar gitu. Nah ini yang menyebabkan orang istilahnya kalau trading itu atau investasi itu udah kayak nyangkut di pasar ya. Ini yang menyebabkan transaksi kita volumenya menipis gitu. Nampaknya dalam periode seperti ini kita melihat secara fundamental emiten kita, rata-rata emiten kita masih untung gitu ya, tidak ada masalah sama sekali, masih growth, membagi dividen dengan baik gitu. Jadi secara fundamental ekonomi masih oke, fundamental emiten masih oke gitu ya. Nah ini yang menyebabkan sebagai investor jangan panik gitu ya, kalau udah punya posisi ya di hold dulu aja gitu ya, kita masih menunggu gitu Baik. ya. Berharap bahwa ada sentimen positif yang berubah gitu ya, karena sempat kita menguat pada beberapa pekan sebelumnya, salah satunya didukung juga oleh rencana efisiensi anggaran. Nah sekarang pelaku pasar mungkin juga dalam negeri dan luar negeri semua menunggu gitu ya, bagaimana realisasi pemerintah melakukan efisiensi anggaran tadi supaya sentimennya kembali positif untuk Indonesia. Baik, dividen menjadi peluang di saat market sedang terpuruk seperti ini. Kita harapkan segera membaik. Sekali lagi terima kasih Pak Hans Kue sudah bersama kami kali ini. Ya.